Sementara konten yang diberikan itu dia kan ngomong ini. Nah, omongan dia itu tidak menyebutkan fakta Prabowo melakukan pemecatan terhadap KPK. Itu nggak ada. Jadi diomongin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program paling anyar di Indonesia, Viral Tapi Hoax. Kemarin kami hadir di hari Jumat, tapi hari Selasa kami hadir lagi. Bukan karena kami ingin tampil, tapi karena hoaxnya udah semakin banyak dan merajalela. Dan kali ini ada beberapa info penting yang ingin kita sampaikan untuk kita cek apakah ini fakta atau ini hanya sekedar hoax yang lewat yang dibikin oleh orang iseng. Ada beberapa hoax, salah satunya adalah soal ada lowongan petugas haji 2025. Memang kita kan mau ada haji nih nanti setelah Idul Fitri. Tapi apakah ini benar atau tidak, kita akan cek kebenarannya. Kemudian ada rekrutmen juga yang akan dilakukan oleh petugas sensus pertanian. Dan isu yang juga cukup penting adalah Jenderal Polisi Listio Sigit dipecat oleh Pak Prabowo. Apakah benar? Karena isunya udah semakin santer, kita akan cek. Bukan cuma saya yang hadir di sini, saya bersama teman saya, pemeriksa fakta dari AJI Jakarta, Bong Asnil Bambani Amre. Udah kayak tinju kita nih. Tinju sama siapa nih? Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Bang Ep? Sehat, alhamdulillah. Ini bajunya keren nih, iya, akhlak digital gitu. Ini bagian dari campaign kita nih, Viral Tapi Hoax, bahwa di dunia digital juga perlu akhlak. Benar. Karena sekarang makin banyak orang yang nggak berakhlak. Baik itu komen, pala lo peang, ada ngomong gitu loh, pala lo PA, ada tuh kan nggak ada akhlak tuh kan, ngomong sama anak kecil kayak begitu kan. Atau orang yang hobinya bikin berita bohong, benar, atau informasi bohong, itu kan nggak berakhlak kan. Nah makanya kita berusaha, campaign kita adalah akhlak digital. Kesehariannya saleh gitu ya. Iya. Tapi kok di ruang digital udah kayak apaan gitu. Iya. Padahal kalau kita ngatain orang bodoh secara langsung, dan kita ngatain orang bodoh di tolol blow on di ruang digital, itu sama aja sebenarnya. Dan lebih berbahaya digital karena dia tetap ada di situ. Nah, bedanya kalau di ruang yang non digital cuman sampai situ aja. Kelar habis. Ya. Tapi kalau di ruang digital itu bisa berulang-ulang. Anak cucu bisa ngelihat juga. Iya. Kakek saya, eyang saya, engkong saya yang dulu gini. Oh, dulu eyang saya sering marah-marah gitu. Saya gambar kamu. Hati-hati kalau di ruang digital. Iya, Abang juga hati-hati nih, kelihatan. Oh iya. Kita harus jaga akhlak ya. Oke. Bang, kita ada beberapa yang mau tadi udah kita sebutin. Jadi Anda jangan kemana-mana sampai tuntas karena banyak sekali yang kita akan bedah pada hari ini. Yang pertama itu ada informasi Presiden Prabowo pecat seluruh pimpinan KPK karena gagal menahan Hasto Kristianto. Ya. Ini kita tahu memang kasus Hasto ini agak unik ya. Ditetapkan tersangka, kemudian bahkan ada pemanggilan waktu kemarin tuh saksi termasuk yang udah meninggal. Ya. Firian ya kalau nggak salah, mantan anggota KPU kalau nggak salah ya. Itu juga dipanggil, nggak tahu bagaimana tuh orang yang udah meninggal dipanggil, mungkin wawancara imajiner kali ya. Di depan makamnya ya, almarhum, luar biasa nih KPK. Pakai menyan gitu ya. Pakai pihak ketiga. Nah setelah itu sudah dipanggil, sudah jadi tersangka, kemudian Hasto dipanggil, diperiksa. Orang-orang menyangka dia akan ditahan ya. Karena sebenarnya gampang banget tangkapnya kan, bukti udah ada katanya kan, lengkap alat buktinya. Tapi ternyata Hasto tidak ditahan, dan orang-orang menghubungkan soal rahasia negara yang dipegang oleh Mbak Koni Suteja, Koni Suteja, Koni Rakudini Bakri di Rusia. Jadi ada soal korupsi, ada soal asusila, ada soal dan lain-lain lah ya. Benar. Kita nggak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Yang pasti ternyata Pak Hasto tidak ditahan dan sekarang mengajukan pra peradilan. Ini tiba-tiba ada info
KPK dipecat oleh Prabowo? Nah, yang informasi ini sebenarnya kalau Hasto tidak ditahan KPK ketika kemarin diperiksa, orang sudah mengira memang dia akan ditahan gitu ya, dan banyak informasi yang berseliweran karena kan gaya KPK seperti itu gitu ya selama ini kita tahu. Tetapkan tersangka dulu, dipanggil, baru ditahan. Apalagi nah, itu sekjen udah beredar juga nama-nama calon sekjen. Benar, dan itu berulang kali gitu kan. Selalu di gaya KPK selalu menetapkan seperti itu. Namun yang kemarin itu tidak terjadi ternyata. KPK ternyata tidak menahan Hasto. Nah, apa alasan KPK yang tahu gitu ya. Tapi publik berhak menilai juga kan, berhak menilai tetapi nggak berhak untuk menghakimi sebenarnya. Nah, ada yang ternyata keberatan sepertinya dengan keputusan KPK ini dan dibikinlah konten seperti ini. Dan pemilik konten ini sebelumnya Jumat kemarin baru kita dibang nih konten dia ini. Oh, yang soal itu ya? Dia kajian online nama kontennya. Kajol. Nah, Kajol ini kalau saya lihat dari ini namanya Tegar Gumilar. Nah, akhirnya saya penasaran nih, saya selidiki siapa dia gitu ya. Kenapa dia bikin konten ini, dan ketika saya buka media sosialnya, masuk ke media sosialnya, ternyata target dia adalah view ini. Dan terakhir dia bilang dia sudah dapat dana dari Google, dari YouTube itu 10 juta rupiah. Dari followernya yang sudah mencapai sekarang itu 629.000. Dan dia udah sebut mention itu ya? Udah mention itu untuk di makan anak istri katanya, media sosialnya. Dan ini sementara konten yang diberikan itu dia kan ngomong ini. Nah, omongan dia itu tidak menyebutkan fakta Prabowo melakukan pemecatan terhadap KPK. Itu nggak ada. Jadi diomongin apa? Ini adalah opini dia keberatan. Kenapa nggak KPK sebelumnya menahan. Nah, sekarang kok enggak. Oh, gitu. Jadi ini keluh kesah dia. Curhat dia kenapa KPK enggak menangkap Hasto. Kemudian dia mengutip tayangan Kompas TV juga di situ. Penjelasan dari Hasto. Nah, dan dia mendengarkan, dan namun di caption yang ada di tayangan dia di bawah, kalau ini digeser ke atas ya, di caption penjelasannya itu kira-kira judul konten dia itu seluruh pimpinan KPK dipecat presiden. Tanda seru, gagal pencerakan Hasto, KPK kalah oleh intimidasi partai. Itu judulnya ya? Itu judulnya. Tapi di penjelasan dia ngomong, dia kan presentasi itu menarasikan. Udah kayak pakarnya. Pakar lah gitu ya. Nah, si Tegar ini menjelaskan itu, kasus ini memang tidak disebutin Prabowo memecat KPK disebutin, tapi orang menilai dari caption yang ada di bawah ini. Nah, ini dibikin 6 hari lalu, kemudian sudah ditonton 24.000 orang dan di like 289, dan yang komentar ada yang percaya, ada juga yang enggak. Begitu. Jadi Mas Tegar ini motifnya ketika bikin konten ini adalah motifnya untuk mencari view, untuk mendapatkan dolar. Kalau dilihat-lihat itu sejak kapan dia mulai memproduksi hoax kayak gini? Kalau dilihat dari karya, kalau kemarin kan soal Puan ya kalau nggak salah ya. Puan. Kalau dilihat dari produk dia kalau aku tracking ini sekitar 2020-an dia mulai. Ya, sebelumnya dia berdagang outdoor. Oh iya. Terus di media sosialnya juga sudah berkeluarga ya. Cuman nggak usah detail lah siapa. Cukup lewat situ aja ya. Nah, dia berdagang outdoor, kemudian memutuskan beralih ke jadi YouTuber dan bikin konten seperti ini. Nah, sebaiknya sebelum terlambat nih, ya udah bikin konten yang lurus-lurus saja. Dan dia selalu upload ya, berapa followernya tiap. Ya, di media sosialnya begitu. Memang berarti tujuannya memang untuk nambah viewer dan mendapatkan pendanaan. Mendapatkan duit dari YouTube. View ya. Kemarin dari YouTube. Terakhir dia bilang dapat 10 juta. 10 juta terakhir itu 2020 dia bilang. Sekarang mungkin udah lebih mungkin. Karena kalau saya spilling lebih lanjut, dia lagi bangun rumah gitu. Cuman gak enak kan di mana dia gitu ya. Ya nggak jauh lah dia di Jakarta. Ya ini memang ini fenomena ya. Jadi orang yang tadinya awalnya
ini bukan Tegar ya. Iya. Ini ada teman saya yang awalnya cuma ngevideoin buat dia cara bikin ikan. Ya. Kemudian kok viewernya nggak naik-naik, akhirnya dia ngomong sesuatu tentang politik. Mhm. Loh, kok banyak. Bombastis ya, Begitu naik. dia ngomongin isu-isu yang sensitif, loh makin Tinggi, banyak. ya. Akhirnya dia bikinlah judul-judul yang bombastis sampai akhirnya dia mendapatkan dana yang cukup besar. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Mungkin ini yang dialami Tegar juga kayaknya nih. Iya, jadi ini kayak kecanduan ya Bang ya, kecanduan dalam memproduksi konten negatif ya. Ya. Kita bilang hoax ini sebagai konten negatif. Nah, karena dia menghasilkan uang membuat itu dia kecanduan dan mengulang dan mengulang Dan lagi. dibilang makin kontroversi, ternyata makin banyak Iya, orang semakin yang banyak. viewersnya ya. Iya, tapi dia nggak sadar bahwasanya dia telah menyebarkan informasi bohong atau fitnah ataupun sejenisnya gitu ya. Mungkin nanti video kita nih bisa kita mention ke Tegar Gumilar ya, karena kita itu tidak pernah ingin berhadap-hadapan, kita cuma ingin mengingatkan. Karena kalau kita membuat konten yang isinya negatif atau hoax, walaupun orang itu memang salah, tapi kita bikin hoax itu tetap kita udah zolim terhadap orang itu. Bukan berarti ada orang salah terus kita bisa semena-mena kita bikin sembarangan hoaxnya untuk menyudutkan orang tersebut. Jadi, dan apalagi ini tentang bawa nama presiden memecat KPK. KPK itu kan nggak mungkin dipecat oleh presiden. Iya, karena secara KPK itu, aturan KPK ada itu dipilih oleh DPR kan. DPR. Dan ada mereka punya majelis etik gitu kan. Ya. Ada dewas kalau nggak salah. Dewas yang akan menyidangnya. Menyidang kalau ada hal-hal yang mencurigakan. Gitu. Jadi dari situ aja udah salah, tapi yang namanya netizen ya nggak peduli sih. Ya, karena banyak penontonnya, saya rasa banyak penontonnya itu tingkat literasinya sangat rendah sehingga percaya dengan informasi ini. Itu yang berbahaya. Dan satu lagi, si Tegar ini pakai video Kompas TV, ditayangin dengan hak cipta yang nggak jelas kan? Benar, Kan nggak boleh sembarangan harusnya. Dan dia panjang banget di running bener itu. Iya, di running ya. Di sebelah posisi badan dia itu ada di running itu penjelasan Hasto yang diambil dari Kompas TV. Padahal Kompas TV pakai kameramen, pakai reporter, itu menggaji loh. Iya, investasi. Sementara ada orang yang mengambil aja sembarangan terus mendapat keuntungan dari apa yang dikerjakan orang lain. Jadi Mas Tegar, karena namanya juga kajian, dalam pandangan agama juga nggak ada orang yang melakukan kajian untuk membuat prank atau membuat hoax untuk kepentingan AdSense. Ini ada yang baru nih. 19 jam yang lalu dia bikin konten judulnya Prabowo robek cek suap puluhan triliun di depan DPR. Tegaskan takkan jual bangsa Indonesia ke asing gitu ya. 49.000 yang nonton. Luar biasa. Ya kita ngikutin ya Mas Tegar ya. Tolong bikin kajiannya yang positif lah. Atau berkolaborasi sama kita juga lebih bagus supaya uang yang Anda dapatkan dari YouTube itu lebih berkah. Ya. Oke Nil ya. Oke, sip. Udah jelas nih ya bahwa tidak ada fakta bahwa Prabowo memecat KPK. Dan tidak ada aturannya juga bahwa KPK dipecat oleh seorang presiden. Ya. Karena KPK hanya bisa diganti oleh DPR sebagai orang yang memilihnya atas persetujuan presiden ketika dia udah ditetapkan. Oke, Presiden Prabowo pecat seluruh pimpinan KPK karena gagal tahan Hasto. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke. Nanti kita minta teman-teman produser untuk mention ini ke Tegar Gumilar mumpung masih baru. Ya. Jangan sampai dia salah langkah, terlampau keasikan dan terlampau nikmat membuat konten hoax. Iya. Dia bermain di tepi jurang ini, hati-hati kesandung ya. Hati-hati ya, Tegar ya, jangan bawa presiden juga. Ini kita cuma mengingatkan nih, jangan sampai uang membuat kita atau Anda jadi buta hati nuraninya.